Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan para tokoh, para sesepuh di lingkungan Masjid Al-Mahmud, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu anggota majelis taklim, dan seluruh hadirin hadirat jamaah salat isya dan tarawih malam hari ini yang kami muliakan, kami banggakan. Alhamdulillah, tentunya kita patut bersyukur kehadirat Allah karena telah diberi kesempatan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Dan salah satu kesempatan terbaik di dalam bulan suci Ramadan bagi kita semua adalah kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai wahana atau bulan pertaubatan. Kenapa kita jadikan sebagai momentum bertaubat di dalam bulan suci Ramadan ini? Karena memang kita mungkin sudah dengar 1-2 hari yang lalu hadisnya begitu sangat jelas, sangat qat'i. Kata Rasul, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Dalam riwayat lain, man qoma. Kalau man shoma itu barang siapa yang berpuasa, kalau man qoma itu barang siapa yang berdiri, maksudnya beraktivitas, mengamalkan sesuatu amal-amal soleh, ya, di dalam bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhtisab, maka insya Allah akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu sekalian, kenapa bertaubat ini penting? Karena kalau boleh saya tanya, ada ndak di dalam masjid ini yang sama sekali tidak punya dosa? Ya, ibu-ibu, ada ndak yang tidak punya dosa? Ndak ada ya. Yang punya dosa tolong acungkan tangan. Yang tidak punya dosa maksudnya. Yang tidak punya dosa sama sekali tolong acungkan tangan. Ndak ada ya. Alhamdulillah, jujur semua. Ya, karena kita ini Bapak Ibu manusia biasa, tentu tidak bisa lepas, tidak bisa luput dari dosa dan salah. Kenapa? Karena kita punya hawa nafsu. Ya. Dan tentu saja berbeda satu sama lain dosanya. Biasanya sesuai hobinya. Ada yang hobinya bertahan, main judi berjam-jam. Tapi ada juga yang tidak suka duduk lama-lama, tapi seneng nenggak miras misalnya. Ada juga miras itu tidak suka, baunya aja tidak mau katanya, busuk baunya. Tapi mungkin yang lainnya. Nah, maka kesempatan pada kali ini, bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama bertobat. Apa itu taubat Bapak Ibu? Itu berasal dari kata tawaba, kembali artinya. Kalau berarti kembali berarti kita sebenarnya dulunya itu benar ya. Artinya tidak punya dosa. Benar. Kita sebelumnya itu adalah orang-orang yang suci. Tetapi ketika keadaan suci ini kondisi kita masih bayi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa inna abawahu yuhawwidanihi ayunassiranihi ayumajjisanihi. Kata Nabi, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah,
suci, tanpa dosa. Dan fitrah yang paling utama adalah semua jiwa-jiwa yang dilahirkan ya, kemudian menjadi bayi itu, berwujud bayi itu yang sudah ditiupkan roh oleh Allah itu sebelum ditiupkan rohnya sudah berdialog dengan Allah. Artinya ditanyakan, apakah aku Tuhanmu? Kata Allah, bala syahidna, benar. Artinya bahwa semua bayi yang dilahirkan dari perut siapapun, dari perut ibu yang beragama apapun, bahkan mungkin juga tidak beragama, itu dalam pandangan Islam adalah suci, fitrah. Semuanya mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah. Tetapi kemudian lingkunganlah yang membuat mereka terkontaminasi, terpengaruh, tergoda. Dan lingkungan yang pertama kalau mengikuti hadis itu adalah fa'abawa, kedua orang tua. Nah itu dosa pertamanya itu di situ. Tapi kalau kita insya Allah, kalau kita masih tetap berpegang teguh pada persaksian pertama ketika kita mau lahir ke dunia ini, paling dosa kita adalah dosa yang lain. Bapak Ibu sekalian, jenis dosa ini disimpulkan secara makro, secara besar, itu dua. Dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah, insya Allah taubatnya mungkin hanya satu jalur. Apalagi kita tahu Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita banyak dosa kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah sampai nangis, sampai keluar air mata setiap malam, insya Allah akan diampuni dosanya. Contoh dosa kepada Allah apa? Misalnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini jangan diremehkan Bapak Ibu sekalian. Ini perjuangan Rasulullah yang sangat luar biasa. Rasulullah mendapatkan wahyu perintah sholat 5 waktu itu tidak seperti ayat-ayat lainnya. Sampai-sampai diutus ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah langsung. Untuk menerima perintah sholat 5 waktu itu menandakan betapa pentingnya sholat 5 waktu. Dan saking tidak boleh ditinggalkannya, sudah disiapkan rukhsahnya, keringanan-keringanannya. Kalau ketika kita sakit, boleh sholatnya dalam keadaan apapun kan. Misalnya tidak bisa berdiri sempurna seperti saat ini, hanya bisa duduk, sholat sambil duduk boleh. Tidak mampu duduk, hanya bisa tidur, sholat sambil tidur. Tidurnya cuma ngejejer aja begini, nggak bisa goyang-goyang, cuma kedip-kedipkan mata, sholatnya sambil kedip-kedipkan mata. Ketika kita dalam perjalanan dikasih keringanan, ya bisa digabung antara zuhur dengan asar. Kalau naik kendaraannya ngatur waktunya susah. Kalau misalnya buru-buru bisa dikosor, dipendekkan, asar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat digabung jadi satu tempat. Misalnya jadi satu waktu. Apa jamak takdim di waktu zuhur atau jamak takhir. Isya dengan maghrib bisa digabung. Isyanya bisa dikosor jadi 2 rakaat, maghribnya tetap 3. Boleh dilaksanakan waktu maghrib atau isya. Kecuali subuh. Nah kalau subuh tidak bisa digabung, bagaimana ketika dalam pesawat? Bisa dilakukan sambil duduk di dalam pesawat. Wudunya repot, tayamum. Ya. Pegang tangan kita, kursi di depan kita dipegang. Kita niatkan di situ ada debu, yakin ada debu, bismillah. Awaitu thaharata lis-shalah. Ya. Usap muka, usap tangan. Baru sholat. Kenapa sampai ada rukhsah keringanan seperti itu? Itu betapa pentingnya saking tidak boleh ditinggalkannya. Bagi siapa? Bagi kita semua, Bapak, Ibu, adik-adik yang sudah balik. Sudah akil balik, sudah dewasa. Perempuan sudah haid tandanya, laki-laki sudah pernah mimpi basah. Atau kurang lebih sudah 15 tahun lah, walaupun belum mimpi basah. Yang penting sudah sekitar 15 tahun, sudah wajib. Dan sebelum 15 tahun sudah wajib belajarnya. Wajib merutinkan. Bahkan ada salah satu hadis, ini saking pentingnya sholat. Ketika Nabi menceritakan tentang temperamentalnya Nabi Musa. Nabi Musa pernah suatu kali didatangi seorang wanita tunasusila atau sekarang itu sebutannya PSK.
wanita penjajah seks komersial. Kerjaannya setiap hari, setiap malam berzina. Satu hari wanita itu mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa itu orangnya keras. Melihat wanita yang dikenal sebagai PSK ini, kemudian beliau mengusirnya. Enyahlah engkau, jangan bawa api neraka dekat-dekat dengan saya. Ya, apa kejadian berikutnya? Nabi Musa justru ditegur oleh malaikat. Apa kata malaikat? Ya Musa, kenapa engkau mengusir seseorang yang datang kepadamu, yang menurutmu dia berbuat dosa, padahal ada saudaramu yang dosanya lebih besar daripada wanita tersebut, tetapi setiap hari bersama dengan kamu. Langsung merah mukanya Nabi Musa. Loh, siapa? Siapa yang dekat-dekat dengan saya, yang dosanya lebih besar daripada dosa berzina? Kata malaikat, adalah saudaramu yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Itu saking besarnya dosanya, Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya adik-adik yang sekarang sudah balik, bismillah, niatkan. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan putuskan hubungan kita, kontak kita dengan Allah melalui sholat 5 waktu. Syukur-syukur ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Nah itu dosa kepada Allah. Tapi seandainya pernah kita lupakan, kita tinggalkan, bertobat kepada Allah, minta ampun, dan ganti dengan sholat sunnah. Ya tidak usah diganti misalnya karena 5 tahun nggak pernah sholat duhur, kemudian kita kodok kita ganti sholat duhurnya setiap hari misalnya 10 kali, jangan. Tidak usah. Itu sudah ada yang mengajarkan bahwa sekarang jangan tinggalkan lagi, tetapi kemudian perbanyak sholat-sholat sunnah. Tetapi yang paling bahaya adalah dosa dengan sesama manusia. Nah, ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena manusia ini berbeda sifatnya dengan Allah. Tidak semua manusia itu mudah memaafkan. Bahkan ada yang pendendam. Nah, ini kalau kita belum saling memaafkan sampai salah satunya meninggal, naudzubillah min dzalik, nanti jadi perkara di akhirat. Mungkin saja kita banyak sholatnya, kita bagus ngajinya, kita bagus sedekahnya, tetapi ada musuhnya. Ketika mau masuk surga, tunggu dulu, selesaikan dulu persoalan. Ketika diketahui bahwa ini adalah kesalahannya, naudzubillah, bisa-bisa tidak jadi kita masuk surga. Itulah sebabnya dosa sesama manusia ini, Bapak Ibu, ya, mari kita perbaiki juga, karena ini bisa bahaya. Sesama manusia itu dengan tetangga kita, teman kantor kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, apalagi anak kita, cucu kita, yang sering kita ketemu, kadang-kadang kita clash, kadang-kadang kita punya masalah. Mari kita perbaiki. Makanya disunahkan sebelum Ramadan kita minta maaf, sebelum selesai sholat Idul Fitri, kapan saja saling memaafkan. Itu disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang meminta maaf duluan, yang mengucapkan salam duluan, itu hukumnya sunnah. Assalamualaikum, sunnah hukumnya. Yang menjawabnya wajib, tetapi kata Rasul, pahalanya lebih besar yang mengucapkan salam duluan. Saking pentingnya itu untuk minta maaf. Karena kadang-kadang ada orang gengsi, tidak mau salam duluan. Bapak Ibu, kata Allah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian ila magfiratin, kepada pengampunan Allah, ya, mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Insyaallah, meskipun kita pernah berbuat dosa, minta maaf sama Allah, minta maaf dengan sesama manusia, kita masih layak disebut al-muttaqin menurut ayat itu. Masih bisa disebut menjadi orang-orang yang bertakwa. Hati-hati, yang penting jangan lakukan dosa besar. Dosa besar itu yang tidak bisa diampuni oleh Allah, musyrik, mensekutukan Allah sampai dia meninggal. Membunuh orang yang dia tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, artinya orang tidak punya salah kita bunuh, hanya jengkel aja gitu. Nah, tapi ketika misalnya kita dirampok, kemudian kita dalam kondisi kepepet, dia mau membunuh kita,
Kalau kita tidak melawan kita mati, nah itu membela diri. Itu tidak berdosa. Tapi kalau orang yang tidak punya salah kita bunuh, naudzubillah, ada di dalam Al-Quran, satu kali kita membunuh nyawa manusia yang tak berdosa, yang tak bersalah, sama dosanya dengan membunuh semua manusia seisi alam ini. Naudzubillah. Bunuh diri, nah ini hati-hati. Teman-teman, adik-adikku, banyak problem hidup ini, ya, banyak cobaan nanti akan kita hadapi dalam meraih cita-cita, dalam meraih cinta, ya, dalam meraih apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita punya tantangan-tantangan, tetapi sebagai seorang muslim, sebagai pemuda muslim, jangan putus asa, jangan bunuh diri. Karena bunuh diri itu yang paling, kenapa bunuh diri paling besar dosanya itu? Karena bunuh diri itu tidak punya waktu untuk bertobat. Bagaimana punya waktu? Nyawanya dia sudah habisi sendiri. Nah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mari di dalam bulan suci Ramadan ini kesempatan buat kita perbaiki ibadah puasa kita perbaiki amalan-amalan soleh kita, sedekah kita, sholat tarawih kita, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Yang penting kuncinya niatkan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita amalkan puasa sesuai dengan aturan yang Rasulullah ajarkan. Sholat kita juga sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Insya Allah akan diterima. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.